Dan mudah-mudahan insyaallah tadi sudah ada keputusannya ya, bahwa akreditasi kita adalah B. 5 angka lagi menjadi A. Mudah-mudahan ke depan kita akan mendapatkan A. Amin. Ini semua berkat dengan perjuangan, usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari itu hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu Haji berjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ballaghana bifadli syahri Sya'ban wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'ahu hatta ilal jinan. Amma ba'du. Untayan puji dan syukur mari selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, dari mulai yang kecil seperti nikmatnya makanan hingga yang besar seperti nikmatnya bulan Sya'ban. Bagaimana nikmat yang kecil seperti makanan? Mungkin kita semua sudah makan dari kemarin siang, tadi malam sampai tadi pagi sarapan. Saya yakin mahasiswa-mahasiswi yang ganteng dan cantik ini semuanya pasti makan yang enak-enak. Ada yang makan soto rendang, ada yang makan soto Medan, ada yang makan bakso super spesial. Walaupun berbentuk mie instan ya. Ya, kebanyakan tanggal tua ini kebanyakan arahnya tetap ke arah sana ya, Indomie seleraku. Emang kita melihat kebahagiaan yang Allah berikan itu bernilai abstrak. Kita lihat iklannya Indomie, iklannya Super Mie, iklannya mie sedap. Itu dari aromanya saja sudah terbayang kelezatannya. Itu baru dimasak dengan bumbunya, dengan bawang gorengnya. Begitu dihirup aja, aduh, luar biasa, bikin lapar. Lapar? Ya, luar biasa. Memang kenikmatan Indomie itu bukan hanya pada aromanya, tapi juga pada saat kita menghirup dan menghisap untayan-untayan dari Indomie itu. Bagaimana waktu kita hisap? Kadang-kadang tertulis lagi di atas kita SLUUURP gitu. Itu bayangkan Indomie yang cuma satu bungkus. Kalau sempat Indomie yang seperti rekor muri kemarin, yang sampai 100 meter panjangnya, bayangkan. Itu kita beli mie bukan lagi per bungkus. Bu, beli mie Bu ya. Oh iya, berapa meter? 5 meter, tunggu ya, saya gulung dulu. Digulung dulu ya. Macam beli pipa, betul, luar biasa. Subhanallah, Allah berikan kita berbagai kenikmatan. Kenikmatan mulai dari makanan sampai kenikmatan yang paling besar, yaitu fadilah kita berjumpa dengan bulan Sya'ban. Hari ini insya Allah kita berada pada tanggal 10 Sya'ban. Dan 5 hari lagi kita akan berhadapan dengan suatu malam yang sangat agung, yaitu malam nisfu Sya'ban. Kata Rasulullah, "Man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi min Sya'bana, ahyallahu qalbahu hatta tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan 2 malam, yaitu malam hari raya puasa dan malam hari haji serta malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan menghidupkan hatinya ketika hati-hati pada mati. Kenapa luar biasa sekali fadilah Sya'ban ini? Kita akan coba bahas dalam kajian singkat ini. Mudah-mudahan kita dapat esensi daripada bulan Sya'ban yang sangat mulia ini. Bulan Sya'ban kita ketahui adalah suatu bulan yang Rasulullah sendiri mempertaruhkan eksistensinya.
Rasulullah bersabda, "Inna Rajab syahrullah." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu bulanku, kata Rasul. Wa Ramadana syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Rasulullah sampai mengklaim bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya. Kenapa? Karena begitu banyak amalan, begitu banyak kegiatan yang dapat kita lakukan yang memberikan pahala yang berlimpah ruah di bulan Sya'ban ini. Dalam kitab Nuzhatul Majalis karya Al-Imam Abdurrahman As-Saburi, beliau menjelaskan dari sisi linguistik, Sya'ban ini terdiri dari 5 huruf, yaitu shin, ain, ba, alif, dan nun. Dan ternyata kelima huruf ini memiliki makna, memiliki arti tentang korelasi dengan amalan sunat yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban. Apa saja? Yang pertama, shin. Shin itu ternyata singkatan dari syarfun atau kemuliaan. Yang kedua, ain. Ain itu singkatan dari ulun atau ketinggian. Yang ketiga, ba. Ba adalah singkatan dari birrun atau kebaikan. Alif singkatan dari ulfatun atau kasih sayang. Dan yang terakhir, nun singkatan dari nur atau cahaya. Kita akan bahas kelima ini dalam kesempatan singkat kita sebelum pukul 10 nanti. Yang pertama, shin atau syarfun, kemuliaan. Amalan apa yang berkaitan dengan kemuliaan di bulan Sya'ban? Amalan yang paling dekat dengan kemuliaan di bulan Sya'ban adalah amalan puasa. Kenapa? Dalam sebuah hadis qudsi Allah menjelaskan, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu bagiku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Sungguh sangat mulia orang yang berpuasa, terutama di bulan Sya'ban. Nah, dalam kesempatan ini pastinya saya menyiapkan sedikit hadiah. Memang gak banyak sih, cuma 50.000. Tapi ini akan saya berikan untuk yang bisa jawab pertanyaan saya. Ada pertanyaan, kalau pertanyaan gak bisa dijawab, maka nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Pokoknya sampai uang ini gak dibawa pulang lagi. Ya, coba konsentrasi, coba dengar, dan coba berpikir. Mana tahu siapa ada yang bisa menjawab. Lumayan buat beli Indomie. Indomie lagi 5 meter. Balik lagi ke Indomie. Ya, siap-siap ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan. Cerita tentang keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Hadis tersebut berbunyi bahwa suatu hari Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasul, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu aktaru syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban, kata Usamah bin Zaid. Kata Rasulullah, qala, berkata Rasulullah, hadza syahrun yaghfalu bihin nas. Ini adalah bulan yang mana manusia pada lalai, pada lupa. Baina Rajabi wa Sya'ban, di antara Rajab dan Sya'ban. Wa hadza syahrun turfa'u fihi amali. Dan pada bulan ini diangkatkan seluruh amal-amalku. Pada sebagian riwayat turfa'u bihil a'mal, diangkatkan akan seluruh amal-amal. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku sangat ingin, sangat cinta, sangat suka apabila amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa, kata Rasul. Nah, pertanyaannya, siapa yang kenal Usamah bin Zaid? Ada yang berteman di Facebooknya atau Instagramnya? Yuk, follow yuk. Cek IG kami ya, bro and sis. Free ongkir. Ada yang berkawan, ada yang berteman dengan Usamah bin Zaid. Ya.
Iya. Aduh ya. Ada yang kena? Atau ada yang tahu beliau lahir di tahun berapa? 673 Masehi. 673 Masehi. Betul kan itu? Bunda nggak yakin baca Pak. Iya. Saya nggak ingat tahun Masehinya. Yang saya ingat beliau lahir tahun 7 sebelum hijrah Rasul. Coba konversi betul 673 Masehi. Cek di Google ya. Di Google. Oke, sebentar kita lanjut dulu. Pertanyaan kedua. Kalau memang betul siapa tadi yang jawab namanya? Jafaruddin ya. Kita tambahin pertanyaan. Kalau memang betul beliau lahir 673 Masehi. Siapakah beliau? Kan kalau emang cek di Google kan langsung nampak. Iya. Usamah bin Zaid adalah anak dari Zaid. Siapakah Zaid? Ayahnya, ya luar biasa. Ada yang bisa jawab? Biar sekalian langsung kita transfer. Saya lupa tanggal Masehinya, tapi yang saya ingat beliau lahir 7 tahun sebelum hijrah. Siapakah? Zaid. Silakan Pak Jafar. Siapakah Zaid itu? Lupa Google. Lupa Google ya. Oke, sambil kita lanjut, kita harapkan ini bisa langsung ke Pak Jafar ya. Kalaupun nanti nggak terjawab, tetap ke Pak Jafar juga. Ya, Usamah bin Zaid adalah cucu Rasulullah. Kok bisa cucu Rasul? Karena beliau anak Zaid. Berarti Zaid itu siapa? Anak Rasulullah. Adakah anak Rasul yang bernama Zaid? Iya, siapa nama Zaid ini siapa? Zainuddin Zidan ya. Iya, Zaid itu adalah Zaid bin Harithah atau anak angkat Rasulullah. Anak angkat Rasulullah, sehingga dalam Al-Quran diturunkan ayatnya, maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Sebelum ayat ini turun, Zaid ini dipanggil Zaid bin Muhammad karena anak angkat Rasul. Karena tinggal di rumah Rasul terus dipanggil Zaid bin Muhammad. Maka turun ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang kamu. Artinya bukan ayahnya si Zaid maksudnya. Jadi dilarang menabalkan nama ayah angkat pada nama kita sendiri. Ini ayatnya. Dan Zaid ini satu-satunya sahabat Rasul dari berapa jumlah sahabat Rasul? Silakan Pak Jafaruddin. Bukan, itu sahabat yang utama, Khulafaur Rasyidin. Jumlah semua sahabat Rasul berapa? Kalau nggak terjawab apa kita jawab terus, karena memang ini jadi ilmu pengetahuan juga. Mana tahu nanti keluar di soal kuis atau soal midterm, paling nggak bisa jawab. Soal kegujar ganti. Semua sahabat Rasul jumlahnya adalah 1.400. Semua sahabat Rasul jumlahnya 1.400. Dan masa sahabat Rasul itu berakhir pada tahun ada yang tahu? Rasulullah bersabda, ma abqa ahadim minkum hatta mi'atai amin. Hatta mi'ati amin. Tidaklah kamu bertahan salah seorang kamu sahabatku sehingga 100 tahun. Yang disebut sahabat ini adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasul. Nah, sahabat Rasul itu berakhir di tahun ke-100, artinya meninggal sahabat terakhir itu di tahun ke-100 Hijrah. Siapa nama yang meninggal terakhir? Ada yang tahu? Biar sekali dikasih. Karena saya masih ragu dari jawaban yang Masehinya. Ada yang tahu? Searching. Coba googling di Yahoo atau Yahing di Google. Ya, Abu Tufail ya. Abu Tufail adalah sahabat Rasul yang meninggal terakhir. Abu Tufail namanya. Itu meninggal di tahun ke-100 Hijriah. Nah, Zaid ini kenapa menjadi anak Nabi? Karena beliau dipelihara oleh Rasul sejak dari kecil. Dan kenapa sejarah ini terus terjadi? Kenapa Zaid itu disebut dalam Al-Quran? Karena Zaid adalah satu-satunya sahabat yang disebut namanya Al-Quran. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar dalam Al-Quran, tidak ada Utsman, tidak ada Ali, tapi Zaid ada. Falamma qada Zaidun, manakala telah selesailah Zaid. Jadi itu cerita tentang Zaid menceraikan istrinya, lalu istrinya diperintahkan Allah untuk dinikahi oleh Rasulullah.
Siapa yang tahu nama istri Zaid yang diceraikan lalu dinikahi oleh Rasul? Ini sejarah. Jadi dalam waktu singkat kita mengetahui beberapa pengetahuan umum. Siapa yang tahu? Ummul Aiman hampir betul, tapi bukan itu. Yang dinikahi oleh Rasul itu luar biasa. Ummul Aiman betul, tapi nanti saya cerita Ummul Aiman. Yang dinikahi oleh Rasul berkenaan dengan ayat ini terus. Zubaidah, Khadijah, bukan? Zubaidah kayak lagu dangdut. Zubaidah sini ya, ada Zubaidah ya. Ya, Ummu Salamah belum. Ya, Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy adalah nama dari istri Zaid yang diceraikan lalu dinikahi oleh Rasul. Tujuannya apa Allah memerintahkan ini? Supaya dulunya kaum Quraisy itu melarang ataupun menghinakan orang yang menikah dengan anak istri anak angkatnya, mantan istri anak angkatnya. Karena dianggap kita gagal move on, nggak bisa berpisah dari mantan. Karena kan ada tuh kalau di Indomie selain rasa soto Padang kan ada rasa yang dulu pernah ada. Jadi kan kita lihatnya itu aja dari ini mantan istri anak angkat kita nikahi dan dulunya ini dilarang. Makanya Allah menurunkan ayat ini untuk menghapuskan hukum tersebut. Rasulullah menikah dengan Zainab. Dan betul sekali, tepat sekali. Zaid ini juga beristrikan Ummul Aiman. Siapa itu Ummul Aiman? Iya, yang memelihara Ummul Aiman, iya. Yang memelihara bukan mangkat tapi budak daripada Abdul Muthalib, daripada kakek Nabi yang menjaga Nabi. Ini banyak kalian jawab satu-satu gini, jadi nanti dibagi aja lah ya. Ya, sebenarnya bukan nama angkat tapi jawabannya hampir-hampir tepat semuanya. Nanti kalau ada yang tepat lagi saya kasih atau nanti saya tambahin sama pisang goreng. Ya, jadi Ummul Aiman adalah budaknya Abdul Muthalib yang yang disuruh menjaga Rasul dan akhirnya dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Makanya anak dari Ummul Aiman bersama Zaid lahirlah Usamah bin Zaid. Nah, Rasulullah itu hijrah pada umurnya yang ke 14, 17 tahun. 17 tahun salah. Hijrah beliau setelah beliau jadi Rasul. Jadi Rasul aja pada umur ke 40. Berarti hijrah beliau pada umur ke 16 lagi. Balik lagi ya. Iya. Pada umur ke 53. Iya. Aduh, 3 tahun. Leset 3 tahun ya, masih selamat uangnya. Tapi nggak makan lagi nanti dibagi-bagi untuk makan aja. Makan Indomie. Jadi pada saat umur Rasulullah itu 53 tahun, umur Zaid itu 7 tahun. Jadi bayangkan Zaid itu berbicara dengan Rasul, bertanya pada Rasul, padahal beliau umurnya masih 7 tahun. Berbicara dengan orang yang umurnya 53. Jadi memang perbedaan umur ini tidak membuat umatnya takut kepada Rasul. Karena Rasul tidak menyuruh takut. Silakan bertanya. Bahkan pertanyaannya itu adalah sesuatu yang sangat mendasar. Artinya Usamah bin Zaid bertanya, saya tidak melihat engkau berpuasa jauh lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Artinya Usamah ini tahu, sangat dekat dengan Rasul, bahwa Rasul itu tahu kapan beliau puasa, kapan beliau nggak puasa. Makanya beliau tahu bulan Sya'ban ini paling banyak. Ada puasa Senin Kamisnya, ada puasa Daudnya, ada puasa Ayyamul Bidnya yaitu tanggal 13, 14, 15, ada puasa 3 hari di awal, ada puasa 3 hari di akhir, dan banyak puasa-puasa lainnya yang Rasulullah kerjakan di dalam bulan Sya'ban. Nah, itu artinya beliau sangat dekat. Ternyata perbedaan umur itu tidak menjadi masalah dalam Islam. Jadi termasuk juga dulu saat saya ini mengajar ada pertanyaan dari jamaah. Ada pertanyaan. Jadi ada seorang jamaah saya yang sudah dewasa, nggak usah kita bilang lanjut usia, sudah dewasa. Lalu kepengen kawin dengan mahasiswi Akbar Kesdam. Jadi beliau bertanya kepada saya, Ustaz,
Ustadz apa? Ada yang kenal saya siapa? Ada ya? Ustadz Birjam. Iya, Ustadz Berjalan. Panggilan saya kalau di radio itu UG, Ustadz Gaul, Ustadz Ganteng, Ustadz Gunawan. Nama udaranya UG. Jadi UG, apa sih hukumnya saya yang sudah berusia beranjak senja menikah dengan seorang mahasiswi yang sedang kuliah? Apa hukumnya saya yang sudah dewasa menikahi seorang anak yang sedang kuliah? Apa hukumnya? Lalu saya jawab, sebenarnya kurang etis dan sebaiknya jangan kuliah dengan anak yang menikah dengan anak yang masih kuliah. Loh, kenapa? Kan nggak apa-apa secara hukum. Memangnya ada dalilnya? Memangnya ada hadisnya? Ada ayatnya yang melarang nikah dengan anak yang masih kuliah? Beliau marah, beliau emosi. Bahkan beliau mengeluarkan suatu pepatah, "Give me a firm place to stand and I will move the earth." Berikan aku dalil yang kuat dan aku akan menggoncang dunia. Artinya beliau kesel sekali sama saya. Kenapa kok Ustadz UG ini melarang saya menikah dengan seorang yang masih kuliah? Kenapa? Apa dasarnya? Apa dalilnya ya Ustadz? Lalu saya menjawab, gini Pak, jangan emosi dulu. Saya melarang dan tidak menyarankan Anda menikah dengan anak yang masih kuliah karena takut kena marah sama dosennya. Baiknya pulang kuliah nanti baru nikah atau pas lagi libur. Jangan masih kuliah. Iya, masa di lokal pula nikah. Ya, tunggu pulang dulu lah. Jangan pas masih kuliah pula. Jangan capek nih gitu. Ya. Lagi kuliah. Lagi kuliah, jangan lagi kuliah, lagi belajar, lagi di lokal pula kita nikah. Kan teman-teman yang lain juga pada kepengen nanti. Kan temannya pada, aku ini tulang rusuk siapa jadinya. Ya karena anak Akbar kan banyak belajar di struktur anatomi tulang rusuk. Jadi saya lihat pas dia di tulang rusuk siapa di pasien-pasien yang hilang. Ya subhanallah. Ya luar biasa. Jadi amalan pertama yang harus kita kerjakan dan sebaiknya kita lakukan setiap bulan Sya'ban yang pertama adalah berpuasa. Supaya apa? Supaya kita dapat shinnya, yaitu syarfun daripada Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua dapat kemuliaan bulan Sya'ban. Amin. Amin. Yang kedua yaitu ain. Ain itu uluwun atau ketinggian. Nah, ketinggian ini dapat dari mana? Dari ibadah sholat. Kenapa sholat itu bermakna tinggi? Baru kita rayakan sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu, kita merayakan Isra dan Mi'raj. Saat Rasulullah menjemput ibadah sholat, mulai perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu beliau naik tembus ke Rafatul Adhar, lalu ke Mustawa, ke Sidratil Muntaha untuk menjemput ibadah sholat. Dan sholat ini pada hakikatnya adalah kita berjumpa dengan Allah. Makanya kita harus khusyuk pada sholat. Rasulullah bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Makanya saat kita sholat seakan-akan kita tuh melihat Allah. Kenapa? Ini perwujudan manifestasi dari sifat ihsan. Kata Rasul, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, kalaupun kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Makanya selalu kita ingat Rasulullah dengan kita ucapkan dalam pertemuan ini selawat dan salam selalu kepada Rasul agar berkah pertemuan kita, karena Rasul yang mengajarkan kita tentang ibadah sholat. Kita harus selalu mengikuti ibadah Rasul dan juga mengikuti qaulan wa fi'lan daripada perkataan dan perbuatan Rasul. Apa itu perkataan Rasul berkaitan dengan sholat di bulan Sya'ban? Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, apabila tiba malam 15 daripada Sya'ban, berpuasalah kamu di siang harinya dan sholatlah kamu di malam harinya. Karena Allah akan menurunkan rahmatnya ke langit dunia. Dan Allah akan berfirman, siapa di antara hamba-hambaku yang inginkan ampunan, malam ini aku berikan ampunan.
Siapa di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang inginkan rezeki, malam ini aku berikan rezeki. Dan siapa di antara hamba-hambaku yang menginginkan suatu keinginan, baik itu dari keinginan dunia maupun akhirat, min hawaiji dunia wal akhirah, kecuali akan aku berikan malam ini, kata Allah. Jangan lupakan ibadah sholat kita, terutama sholat malam kita di malam-malam bulan Sya'ban. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bercerita, suatu malam di malam bulan Sya'ban, Rasulullah sholat malam, lalu beliau sujud dan memanjangkan sujudnya sehingga aku berpikir bahwa beliau telah kehilangan umurnya dalam sujud. Saking lamanya sujud Rasulullah, sehingga aku beranikan diri menggerakkan ibu jarinya. Lalu Rasulullah menggerakkan ibu jari beliau, maka aku baru senang, maka aku baru tenang bahwa Rasulullah hanyalah memanjangkan sujud dan beliau beribadah sholat malam dengan panjang di malam bulan Sya'ban. Begitulah cinta kasih Rasulullah dan juga Aisyah kepada Rasul. Bahkan ada suatu panggilan sayang Rasulullah kepada Aisyah, yaitu ya Humairah. Luar biasa, kita lihat banyak cewek-cewek ini mahasiswi yang sudah Humairah, yang sudah merah-merah pipinya. Jadi kalau pipinya merah bagi yang mahasiswi ya mungkin efek dari Mirabella, efek dari bedah. Tapi kalau yang mahasiswanya merah pipinya, kemungkinan kena tampar sama dosennya ya. Patut dicurigai kalau ada yang mahasiswa juga merah pipinya. Ya kadang-kadang dosen kan dalam mengajar, dalam mendidik, karena mahasiswa ini banyak yang nakal-nakal, banyak yang batat-batat, banyak yang malah ngerjain dosen. Kadang-kadang dosennya ini memberikan kuesioner, memberikan pertanyaan, memberikan suatu form yang harus diisi. Tolong ya, ini kita untuk akreditasi kita naik untuk A. Tolong diisi formnya ya. Isilah pertanyaannya. Pak, ini nama ditulis nih Pak. Ya tulislah namanya, tulis nama kamu siapa, tulis. Pak, ini tanggal lahir ditulis nih Pak. Iya tulis tanggal lahir kamu berapa, kamu tulis di situ di form itu. Pak, ini alamat ditulis Pak. Iya ditulis. Alamat kamu di mana ditulis. Pak dosen, ini jenis kelamin ditulis Pak. Jangan digambar. Kalian kan anak Perkesda bisa menggambar, silahkan digambar. Ya, bosan tadi nanya-nanya terus. Untung nggak ditampar jadi merah merona mukanya juga. Ini kebanyakan nanya sih. Tapi memang kita harus selalu mengikuti Rasul. Seperti apa? Seperti keluarga dan sahabatnya yang selalu mengikuti Rasul, sehingga salawat dan salam juga selalu kita curahkan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Nah, huruf yang ketiga dari Sya'ban yaitu ba ataupun birrun. Kebaikan. Kebaikan ini didapat dari mana? Dari membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, dalam membaca Al-Quran itu ada banyak kebaikan. Setiap huruf Al-Quran itu satu huruf diberikan, bagi yang membaca diberikan 10 kebaikan. Kata Rasul, ya, kata Rasul, aku tidak membilang, aku tidak mengucapkan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan alif lam mim sudah 30 kebaikan. Makanya para sahabat, para keluarga Rasul berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, terutama di bulan Sya'ban. Sahabat Rasul yang bernama Anas radhiyallahu an berkata, apabila tiba bulan Sya'ban, maka seluruh sahabat Rasul berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan, terutama membaca Al-Quran. Ada lagi yang bersedekah di bulan Sya'ban, seperti saya nih sedekah untuk beli ini tadi, sedekah di bulan Sya'ban. Tapi yang paling banyak itu adalah membaca Al-Quran. Bahkan sahabat Rasul yang bersama Suhail itu
mengucapkan berkata bahwa dalam sebuah athar atau kalimat sahabat, bulan Sya'ban adalah bulannya para qurra, para pembaca Al-Quran. Kenapa? Setiap bulan Sya'ban itu para sahabat berlomba-lomba membaca Al-Quran, karena tahu di situ banyak birr, banyak kebaikan. Seperti kita tadi membaca surat Yasin. Bayangkan banyak sekali kebaikan yang kita peroleh. Tapi jangan berhenti di sini. Sambil jalan, sambil kegiatan, ada kesempatan daripada buka WhatsApp, daripada buka Twitter, Facebook dan segala macam, silakan buka Al-Quran. Karena luar biasa banyak sekali kebaikan yang ditebarkan Allah, terutama di bulan Sya'ban. Ada waktu baca-baca Al-Quran, dan jangan lupa Al-Quran ini bisa disedekahkan pahalanya Pak Yanda. Yuk Pak Yanda, silakan Pak. Masuk Pak Yanda. Pak Anda ya. Pak Anda silakan masuk Pak. Silakan bergabung. Selamat bergabung. Ya, penghormatan saya Bang, belum sampai sesi penghormatan ini Pak Anda, Direktur AKES yang baru, dan kemarin kita baru sama-sama nih di tes urin, hasilnya beliau negatif dan saya positif hamil. Oh, enggak ya? Enggak. Silakan Pak. Selamat. Ya, luar biasa. Jadi kebetulan ibunda saya bekerja ini sebagai bawahan beliau di AKES, makanya tahu sekali ini Pak Al-Huda memang lulusan terbaik dari sarjana keperawatan yang juga putra terbaik bangsa nih, yang sudah sekarang berada di Perkesda. Luar biasa. Al-Huda juga dengan Pak Anda, alhamdulillah sudah bersama kita. Jadi sambil kita cerita ya, kita cerita tadi tentang banyaknya kebaikan yang Allah berikan di bulan Sya'ban. Ternyata selain kebaikan yang ada dari Al-Quran, kita juga bisa menemui kebaikan dari banyaknya kalimatut thayyibat, dari banyaknya kata-kata yang baik yang kita ucapkan sambil kita beraktivitas. Contoh kata-kata yang baik, kita apabila melihat sesuatu yang menakjubkan, mengucapkan subhanallah. Apabila kita melihat suatu kenikmatan, kita berucap alhamdulillah. Apabila kita melihat sesuatu yang musibah untuk kita mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kalimat thayyibat, kalimat kebaikan yang kita ucapkan, maka dia akan bermakna dan bernilai jauh lebih besar. Bahkan ada dua kalimat, kata Rasul, kalimatani taqalani fil lisan, kalimatani khafifatani fil lisan wa taqalani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, akan tetapi berat dalam timbangan Allah. Siapa yang tahu dua kalimat itu? Siapa? Siap, Mas Bapak Maulana yang jawab. Iya, silakan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Luar biasa Pak Haji Maulana, ini yang tepat sekali, silakan diambil. Iya, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ini yang tepat sekali, luar biasa. Ya, nanti ya silakan beli ini ya 5 meter ya, nanti kita bagikan ke teman-teman ya. Karena teman-teman tadi sudah jawab juga, tapi yang tepat sekali itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah dalam sehari semalam 100 kali, maka Allah akan menghapuskan seluruh kesalahannya, walaupun kesalahannya itu sebanyak buih di lautan Ujomblang. Jadi bayangkan kita pernah pergi main bawa pacar jalan-jalan sore, itu jalan-jalan ke Ujomblang, kita lihat, aduh ini ada begitu banyak buih di lautan. Sebegitulah besar cintaku padamu. Ternyata bukan itu, dosa kita juga banyak seperti buih di lautan. Nah, untuk menghapus ini, makanya perbanyaklah membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim minimal 100 kali. Bagi yang kita sudah nggak tahu baca apa sambil jalan, silahkan baca la ilaha illallah. Karena mudah-mudahan ini menjadi penyelamat kita nantinya saat kita mau meninggal, insyaallah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Amin. Dan ini yang terus dilakukan oleh keluarga dan sahabat Rasul. Bahkan keluarga dan sahabat Rasul ini tadi dalam mukadimah ceramah kita ucapkan, manittaba'ahu hatta ilal jinan. Keluarga dan sahabat Rasul itu terus mengikuti perilaku dan akhlak Rasul sampai ke dalam surga nantinya. Kenapa? Perbuatan Rasul diikuti, kata-kata Rasul diikuti, karena mereka ingin menjadi yang terbaik dan bisa dekat dengan Rasul. Seperti kita di sinilah, kita ikuti
apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Rasul. Rasulullah mengajarkan kita untuk berobat. Rasulullah mengajarkan kita untuk mempelajari ilmu kesehatan. Bahkan Rasulullah juga sebenarnya tabib. Rasulullah juga mengobati orang. Ahli tibbun nabawi itu ya Rasul. Tapi beliau melakukannya dengan Al-Quran. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan diturunkan daripada Al-Quran ini apa yang menjadi obat daripada penyakit kita semua. Dan orang zalim itu cuma bertambah rugi karena mereka tidak percaya. Bayangkan Rasulullah itu dari dulu sudah mengobati orang dan mengobati para sahabat-sahabat. Dan ini yang kita tiru. Sehingga kita hari ini menuntut ilmu di Akbar, kita belajar di Akbar Kesdam juga, sebagian di Akes. Kita belajar bagaimana kita merawat dan mengobati orang lain. Kadang-kadang ini bagi yang buka praktek, nanti lulus dari sini buka praktek, lalu datang pasien. Pas kita lakukan anamnesa sederhana, kita tanya sama pasiennya, Pak, sakit apa Pak? Waduh, saya sakit nih, dia panggil Pak juga karena kita perawat. Pak, saya sakitnya ini sakit demam dan juga sakit dalam perut ini. BAB-nya gimana Pak? Biasa. Biasa gimana Pak BAB-nya? Jongkok. Kok jongkok sih? Maksudnya Pak ini ada konstipasi atau memang diare malah? Tapi si pasiennya itu karena memang sangat awam, BAB-nya gimana? Biasa, jongkok. Ya maksudnya nggak duduk di sini duduk. Tapi ya beginilah yang kita hadapi sehari-hari, yang kita lakukan bagaimana kita menghadapi pasien dengan hal-hal yang berbeda. Maksudnya kita kan mau sebelum melakukan penegakan diagnosis dan melakukan tes WIDA, lalu kita mau cek apakah ini demam tifoid atau bukan, apakah terinfeksi virus salmonella atau bukan. Tapi kita kan mau dengar sementara, tapi karena pasiennya tidak paham, jadi yang seperti ini. Dan ini romantika yang perawat. Bagi yang bidan lain lagi. Kalau bidan ditelepon sama pasien, aduh Bu bidan, ini tolong bantu nih. Ini istri saya ini mau melahirkan, sudah dari tadi sudah sakit-sakit, mual dan mules perutnya, sudah mau melahirkan. Kayak mana nih, tolong bantu saya segera. Tolong datang ke rumah saya. Tenang Pak, tenang. Ini anak pertamanya? Bukan, saya suaminya. Saking paniknya ya. Ini anak pertamanya? Bukan, ini anak pertama yang baru lahir. Maksudnya ditanya anak pertamanya, yang nelpon anak pertamanya dikit. Ini suaminya katanya. Bahkan sebagian pasien itu panik, ada yang datang ke ruang bersalin, lari terus ke ruang bersalin sampai sana, datang ke ruang bersalin, pernah nengok kok sibuk kali bapak ini. Begitu keluar, rupanya dia malah ketakutan dan dia pingsan. Begitu dia pingsan, ditanyain kenapa? Kok pingsan? Dia stres sekali. Rupanya saking sibuknya dia datang ke ruang bersalin, istrinya ketinggalan di rumah. Ya, memang luar biasa. Suka duka juga canda tawa selama kita berada di ruang perawatan juga di kebidanan. Di Akbar Kesdam ini kita banyak menuntut ilmu. Yang pasti yang perlu kita ketahui, yang kita lakukan selama di sini tidak melenceng dan tidak jauh dari sunnah Nabi. Karena Rasulullah juga mengajarkan agar kita membantu dan merawat manusia dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Dan ini yang terus dilakukan oleh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seterusnya penghormatan saya, ini baru penghormatan. Ya tadi pertama kepada Direktur Akbar Kesdam Pak Berkah, sama ini Pak Wadir yaitu Pak Al-Huda yang saya bilang tadi memang sangat luar biasa sekali. Beliau membantu saya dan saya sudah kenal. Beliau memang salah seorang pakar perawat yang terkenal di Luxmawe ini, bahkan dalam bidang perawatan luka juga sangat dikenal di mana-mana. Dan juga penghormatan saya juga seterusnya kepada Pak Anda Direktur Akes, dan tidak lupa kepada Sahibul Fadilah Al-Mukarram, ketua saya, ketua Tasradi. Ini doktor, ini kandidat doktor, sebentar lagi akan wisuda disertasinya S3 beliau. Doanya, Dr. Tengku Sarkashi SHI MHI. Jadi beliau jangan dilihat sementara pakai kain sarung terus. Kenapa? Apakah beliau cuma anak pesantren? Iya, beliau anak pesantren. Tapi di balik itu ternyata dalam bidang keilmuan, dalam bidang akademis beliau juga punya titel yang tidak kurang. Beliau S1, S2 dan S3.
Dan beliau mengajar di berbagai kampus, beliau mengajar di Unimal, mengajar di Akper juga, di Akes juga, mengajar juga di Akperkes. Dan luar biasa jam terbang beliau. Dan memang beliau ini